Silakan Prof. Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang dimuliakan Gus Wahid, Pak Hasan Wirayuda, Pak Taz Ahmad yang masih kelihatan, dan para senior semua peserta lakoh yang berbahagia. Menarik sekali apa yang diurai oleh Gus Wahid, yang juga disampaikan oleh Bapak Dr. Hasan Wirayuda. Jelas sekali, gamblang apa yang telah beliau pikirkan dan juga sekaligus lakukan. Saya sedikit saja, Gus Wahid. Saya memandang bahwa aliansi peradaban Islam dan juga Barat itu sesungguhnya niscaya. Kenapa? Karena memang Islam itu sendiri kan universal sebetulnya itu. Seruan-seruan di dalam ayat suci Al-Quran itu adalah kepada seluruh manusia. Seluruh penduduk jagat, penduduk bumi ini sebenarnya itu. Hanya lalu mengapa Islam itu seolah-olah hanya dipeluk oleh orang-orang tertentu, bangsa tertentu, ialah bangsa Timur itu. Padahal sebetulnya Islam itu kita sebut sebagai rahmatan lil alamin. Kita sudah ngomong rahmatan lil alamin itu sedemikian, itu populer gitu. Nah, apalagi kalau dilihat dari sisi doktrin, memang kita ini secara fisik, tubuh kita ini adalah berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tetapi dari aspek ruhaniah, ruh itu sebenarnya yang itu menjadi inti daripada manusia. Itu tidak ada ruh timur, tidak ada ruh barat, tidak ada ruh Indonesia, ruh Madura, ruh Jepang, ruh Rusia, ruh Amerika, Eropa, itu tidak ada. Sebetulnya ruh itu adalah sama sebetulnya. Sedangkan agama ini adalah ngurusi ruh. Berarti sebenarnya ini adalah sangat tepat itu menjadi bersifat universal yang seperti ini. Islam ditujukan kepada ruh yang tidak mengenal suku, tidak mengenal kelompok, tidak mengenal bangsa, tetapi adalah untuk semua. Bahkan kalau kita cermati, secara ruhaniah, kita ini sebetulnya disatukan dengan doa. Agama apapun di dunia ini sampai kepada aliran kepercayaan, mana Yahudi, mana Kristen, mana Katolik, mana Buddha, mana Hindu, mana Islam, sampai aliran kepercayaan. Itu kalau berdoa kan selalu diakhiri dengan kata amin. Agama saja selalu di akhir doa itu mengatakan amin. Sebenarnya dari sini ini kan juga menggambarkan bahwa kita ini sebetulnya adalah satu. Saya kadang-kadang juga merenungkan kapan kira-kira kata amin untuk mengakhiri doa ini disepakati bersama. Tanpa ada kongres, tanpa ada muktamar, tanpa ada pertemuan wakil-wakil penduduk bumi sepanjang zaman. Tapi kalau berdoa kok lalu kemudian diakhiri dengan kata amin. Ada apa ini? Jangan-jangan memang untuk keselamatan. Untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat ini sebetulnya juru selamatnya itu adalah amin. Hanya sayangnya siapa amin? Kalau orang Arab biasanya menerjemahkan amin itu adalah moga-moga doa kita dikabulkan. Tapi bukankah masing-masing agama itu sesungguhnya punya bahasa sendiri-sendiri? Bahasa Kapti, bahasa Ibrani, bahasa Suryani, dan juga bahasa Arab dan bahasa lain-lain. Tetapi kok lalu nyebutnya amin? Berarti amin ini sesungguhnya adalah nama. Kalau itu nama, siapa sebetulnya yang bernama Amin ini? Saya yakin Ibu dan Bapak semua itu
barangkali sudah menebak, dan tebakannya itu insya Allah benar. Siapa sebetulnya juru selamat ini? Yang bernama Amin itu sebetulnya siapa? Yang disepakati tanpa lewat sebuah proses dari zaman ke zaman di seluruh tempat selalu mengatakan kata Amin ini. Kita memilih 2 calon presiden saja susah. Mana yang kita pilih? Tapi tatkala menyepakati di akhir doa, tanpa ada kongres, tanpa ada pertemuan, kok bisa dengan sendirinya. Ini menurut saya misterius, dan jangan-jangan inilah sebetulnya yang kita cari. Yang kita cari adalah sosok Amin ini. Itu yang pertama, dari bagaimana mengapa kita harus ada Barat dan Timur itu bersatu, beraliansi dalam Islam ini. Kemudian yang kedua, saya mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Pak Hasan Wirayuda dengan berbagai cara, dengan pendekatan strukturalnya itu tadi, pendekatan politik. Saya kira itu akan menjadi lebih komplit lagi ya, lebih sempurna. Kalau gerakan itu juga diikuti dengan kegiatan-kegiatan, gerakan-gerakan kultural. Gerakan-gerakan kultural yang kita semua bisa mengambil peran. Apalagi di perguruan tinggi. Sekarang ini kita ini apakah belajar teknologi, sains dan teknologi, bahkan juga belajar agama. Kita ini ke barat umumnya itu. Dan bangga sekali telah belajar ke barat. Menurut hemat saya tidak mengapa. Tetapi alangkah bagusnya kalau kemudian kita ada pembagian tugas untuk belajar sains dan teknologi ke barat, tapi untuk kajian-kajian Islam akan menjadi lebih tepat kalau Indonesia itu kita jadikan sebagai tempat tujuan belajar agama di dunia ini. Dan ini kita sudah punya sekian banyak perguruan tinggi Islam yang juga besar-besar, bahkan ada Universitas Islam Internasional yang dipimpin oleh Prof. Komarudin Hidayat itu. Universitas-universitas Islam juga banyak, bahkan juga perguruan tinggi umum juga melakukan kajian-kajian Islam seperti yang saya lihat di Gajah Mada dan seterusnya itu. Nah, kalau ini dijadikan modal gerakan untuk bagaimana kita membuka pintu, dan tentu harus kita tawarkan ke negara-negara barat untuk lakukan kajian Islam di Indonesia. Bukankah Islam di Indonesia itu adalah mayoritas? Yang paling banyak penduduk Islam itu adalah Indonesia. Hal demikian sudah pernah saya coba, yang dulu juga pernah saya sampaikan. Ialah ketika saya menjadi rektor, saya ingin mencoba membalik. Dari menyekolahkan agama ke barat, lalu merubah, menyekolahkan orang-orang barat, memberi peluang orang barat sekolah ke kampus yang saya pimpin. Waktu itu dengan usaha-usaha saya, ya memang saya hanya sekedar sebagai seorang rektor, tapi saya berhasil waktu itu. Ini bukan apa, saya tunjukkan bahwa sebetulnya kita ini bisa. Saya ketika memimpin kampus ini telah didatangi dari 32 negara. Bahkan saya punya mahasiswa dari Rusia itu sampai 29 orang yang sekarang sudah lulus dan mereka sudah kembali ke Rusia. Dan ketika saya pergi ke Rusia disambut oleh mufti di sana, mereka juga menyatakan apresiasi, kagum. Kok lalu anak-anak yang sekolah di Indonesia itu tidak saja pengetahuannya bertambah, tapi perilakunya kok juga menjadi semakin baik. Mereka menanyakan, mengapa kok seperti ini? Ini adalah contoh kecil, tetapi kalau ini dijadikan sebagai gerakan untuk gerakan kultural maksud saya, maka lalu tidak saja kita menulis di majalah, di jurnal, atau dibuat buku-buku dibaca oleh orang barat, tetapi sudah sudah otomatis mereka datang ke Indonesia lalu kemudian merasakan kedamaian Islam yang ada di Indonesia ini. Ini nih menurut hemat saya Gus Wakid. Jadi saya melengkapi saja dari hal yang kecil, yang teknis, apa yang disampaikan oleh Gus Wakid, lalu kemudian oleh Bapak Dr. Hasan Wirayuda, lalu ditambah dengan Pak Ahmed tadi, itu lalu kemudian dilengkapi dengan gerakan-gerakan kultural. Kita menawarkan berkampus-kampus yang ada di Indonesia itu
yang menyelenggarakan kajian-kajian Islam, kita undang mereka. Kalau perlu kita kasih beasiswa, maka lalu mereka akan merasakan, tidak hanya mengetahui, tapi menjadi merasakan berada di negeri Indonesia yang mayoritas Muslim, dan dengan banyaknya orang yang belajar dari berbagai belahan dunia ke Indonesia, maka apa yang dikatakan oleh Pak Hasan Wirayuda tadi, kita juga akan otomatis lah memperbaiki perilaku kita karena kita dijadikan guru. Mungkin kita susah ini mengubah perilaku ini karena sementara kita ini masih memposisikan diri sebagai murid, termasuk murid dalam beragama. Saya kira itu Gus Fakih. Mohon maaf barangkali bisa dijadikan sebagai bahan renungan, bahan pertimbangan yang sederhana ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.